Materi kali ini saya ambil dari buku saya yang judulnya People Development Handbook, khususnya untuk bab Design and Develop Learning Program. Yang pertama adalah Define Training Objective, karena apapun yang kita bikin, kalau objektifnya nggak jelas, maka yang terjadi desainnya akan kemana-mana. Kita mau trainingnya itu objektifnya seperti apa. Setelah kita define objektifnya, baru kemudian kita tentukan frameworknya apa nih, teori apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah metodologinya untuk deliver trainingnya seperti apa. Dan yang terakhir baru kemudian kita bikin silabusnya, modul flow-nya akan seperti apa. Kita masuk agenda kita yang pertama. Jadi desainnya, apa yang kita diskusikan kali ini secara umum diambil dari konsep instructional design. Saya yakin teman-teman praktisi LND itu sangat familiar dengan instructional design. Jadi salah satu instructional design model yang sering kali dengar adalah model ADDA, betul ya? E-nya adalah Training Need Analysis, D yang pertama adalah Program Design and Development, kemudian I-nya adalah Program Implementation, E-nya adalah Evaluation, kemudian perkembangan teorinya muncullah ADDAR, R-nya adalah Reinforcement, dan E-nya yang terakhir adalah Evaluation. Kita sudah diskusi tentang terkait dengan training need analysis. Dan di TNA ini, yang namanya TNA itu kita punya 4 level di sini. Yang pertama adalah mandatory need analysis, kemudian yang kedua adalah kompetensi need analysis, yang ketiga adalah development need analysis, dan yang keempat adalah organization capability analysis. Hubungannya design and develop dan TNA ini sangat erat banget. Kalau mandatory need analysis ini adalah TNA yang berkaitan dengan undang-undangnya bilang apa sih? Peraturannya bilang apa sih? Peraturan perusahaannya bilang apa? Kemudian undang-undang let's say ketenagakerjaan atau undang-undang PUPR dan lain seterusnya itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan training apa? Nah, itu yang kemudian di follow up oleh organisasi. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi need analysis. Di masing-masing posisi itu ada job desk-nya, ada kompetensi yang diwajibkan untuk dimiliki. Nah, kemudian di TNA berdasarkan kompetensi ini dilakukan asesmen mana kompetensi yang menjadi gap, dan di situ terjadilah TNA based on kompetensi needs analysis. Yang berikutnya adalah TNA based on development need analysis. Kita mengidentifikasi talentnya perusahaan, kemudian kita mengidentifikasi talent yang kita miliki itu masih perlu dikembangkan di area mana. Dan itu yang disebut sebagai development need analysis. Dan yang terakhir, kita mengenal organization capability analysis. Apa sih yang menjadi kekuatan perusahaannya, teman-teman? Dan kemudian kalau tim yang sama atau karyawannya belum punya kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh perusahaan, maka karyawan perlu dikembangkan ke arah tersebut. Itu yang disebut sebagai organization capability analysis. Dan hari ini kita akan diskusi tentang terkait dengan program design and development. 2D di sini, design and development. Bedanya apa? Kalau desain itu kita ngedesain dari scrap dari awal gitu ya. Kalau development ini bisa jadi desainnya sudah ada atau modulnya sudah ada, kemudian kita develop modulnya. Dan ini adalah mindset yang akan kita gunakan selama kita ngedesain learning program. Create realistic context, come on with a real world challenge, and so learning the consequences. Jadi kita membuat program yang wow, yang fantastis, tapi nggak kontekstual. Bisa jadi. Contohnya seperti apa? Yang sering terjadi adalah begini, kita bikin desain yang gebiar, yang banyak banget permainan-permainannya contohnya. Atau kita bikin desain learning program yang menyenangkan, tapi nggak kontekstual. Jadi case-case yang dibahas itu bukan case-case yang kontekstual. Jadinya apa? Kalau case-case-nya tidak kontekstual, training yang diberikan pun menjadi tidak relevan. Dan akhirnya pada saat diaplikasikan ke tempat kerja, akhirnya tidak berdampak. Nah, ini yang sering terjadi kadangkala adalah training-training yang sifatnya soft skill. Jadi contohnya training leadership, diceritain macam-macam perubahan di mana-mana, transformational leadership dan lain seterusnya. Tapi di tempat kita ini nggak kontekstual. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang didengarkan hanya menjadi sekedar informasi saja. Nah, ini mindset yang perlu kita bikin pada saat kita ngebangun learning program, kita detailkan atau kita fokuskan pada konteks.
Konteksnya itu apa? Konteksnya itu adalah problem yang terjadi di perusahaan kita. Itu konteks pertama. Konteks yang kedua adalah metode kerja, area kerja, kemudian suasana kerja, culture kerja, dan lain seterusnya. Itu yang di-align-kan dengan learning program yang kita bikin. Sehingga kemudian pada saat peserta kita keluar dari kelas training, itu udah kebayang harus melakukan apa. Nah, ini mindsetnya. Terus, kalau mindsetnya seperti ini, bagaimana cara kita ngedesainnya? Cara kita ngedesain nanti akan ketemu dengan 4 flow proses ini. Flow yang pertama perlu menentukan objektif trainingnya. Terus yang kedua adalah menentukan frameworknya atau background konsepnya seperti apa. Terus yang ketiga adalah menentukan metode pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah menyusun flow modulnya. Jadi sesederhana ini sebenarnya. Nah, kita masuk pada flow yang pertama, menentukan objektif pelatihan. Apa itu objektif pelatihan? Objektif pelatihan itu adalah gambaran tentang tujuan dari program. Termasuk di dalamnya adalah konsepnya, alat yang dibutuhkan, termasuk aktivitas yang akan dilakukan, termasuk nanti adalah desain ruangan, peserta, dan lain seterusnya. Objektifnya ini akan didapetin dari mana? Objektif ini akan didapatkan dari hasil training need analysis. Contohnya seperti ini. Pada saat melakukan TNA berdasarkan kompetensi need analysis, itu dipersyaratkan posisi tertentu, ya, anggap aja posisinya adalah posisi orang sales. Orang sales ini dipersyaratkan komunikasinya adalah level 4. Ini yang di-require, ini yang dipersyaratkan. Aktualnya pada saat orang sales ini anggap aja salesnya namanya si Abdi. Setelah Abdi itu diakses, ternyata levelnya Abdi itu di level 3. Ini adalah aktual. Nah, artinya apa? Artinya ada gap, harusnya level 4, tapi dia baru di level 3. Ada gap di sini. Untuk memenuhi ini, perlu bikin trainingnya kan? Walaupun tidak semua masalah, tidak semua gap kompetensi itu perlu dilakuin training. Bisa jadi pendekatan lain, bisa pakai coaching, mentoring, dan lain seterusnya. Karena konteksnya kita sekarang adalah training, karena ini gapnya terjadi gap di sini, kemudian bikin learning programnya. Gimana caranya supaya menutup gap yang saat ini di level 3, supaya bisa jadi level 4. Sehingga kalau begitu objektifnya adalah objektif desain programnya adalah ini, mampu menuangkan dan menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan analisa yang kompleks dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini kalau kondisinya punya kompetensi nih. Jadi ngelakuin kompetensi TNE based on kompetensi. Kita sudah punya kompetensinya sudah clear, kamus kompetensinya sudah clear, level 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah clear. Ini gampang untuk membuat kriteria unjuk kerjanya. Di suatu ketika, di suatu perusahaan, bisa jadi nggak punya kamus kompetensi. Jadi perlu datang ke land function untuk ngegali. Kebutuhan learningnya apa tuh? Atau bisa jadi kita sudah punya kompetensi, tapi land function ngerasa kompetensi yang kita miliki tidak cukup. Akhirnya manajer dari land function ngundang kita, kemudian dia curhat. Wah, kondisi tim saya itu gini. Kemudian saya butuh pelatihan tentang komunikasi. Nah, pada saat line manager itu menyampaikan saya butuh komunikasi, itu perlu klarifikasi dulu. Karena kalau tidak klarifikasi, bisa jadi bahasa yang digunakan oleh line function itu tidak sama dengan bahasa yang kita pahami. Contohnya adalah pada saat line function ngomong, kebutuhan Bapak, kebutuhan saya itu komunikasi. Ini bahasanya line function ya. Setelah kita gali-gali, ternyata kebutuhannya itu bukan komunikasi, tapi ternyata adalah negosiasi. Sehingga lagi-lagi sebelum desain learning program, identifikasi dulu kebutuhannya itu seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan land function. Yang pertama, apa yang Anda harapkan dari training yang akan dilakukan? Terus yang kedua, apa alasannya hingga memunculkan harapan tersebut? Terus yang ketiga adalah apa kasus-kasus kondisi yang ideal atau kondisi tidak ideal yang mendasari tujuan training tersebut. Kemudian yang keempat adalah apa materi yang Anda butuhkan untuk menjawab kasus-kasus tersebut. Habis itu rumuskan objektifnya menggunakan rumus A, B, C, D. A-nya adalah audience, B-nya adalah behavior, C-nya adalah condition, D-nya adalah degree. Sebelum lebih jauh ya,
Saya mau mencontohkan proses diskusi yang terjadi di sini. Ini Bu Retika ini jadi land function saya. Saya jadi orang L&D nih, menggali kebutuhannya Ibu. Bu, tahun 2024 kebutuhan training Ibu apa ya? Tahun 2024 kebutuhan trainingnya itu tentang kebersihan lingkungan rumah sakit. Kebersihan lingkungan. Kenapa Bu Ibu mengharapkan ada training ini? Karena rumah sakit yang sekarang saya bekerja itu semakin besar, makin banyak masyarakat yang berminat untuk mengunjungi. Sehingga otomatis kebersihannya juga harus lebih diperhatikan. Jangan sampai pengunjung yang datang ke rumah sakit yang mengharapkan sehat malah jadi ilfil karena lihat rumah sakitnya kotor. Ini sifatnya preventif atau ada kejadian-kejadian yang kemudian Bu Retrika mengusulkan ada training ini nih Bu? Ada beberapa kejadian, salah satunya dari review yang saya dapat di lapangan. Sebenarnya saya juga masuk ke tim marketingnya rumah sakit, jadi sempat ada beberapa review dari keluarga pasien maupun pasien yang komplain tentang kebersihan ruang. Feedbacknya seperti apa itu Bu dari keluarga pasien? Ya, mereka mengharapkan agar seperti kebersihan kamar mandi ya terutama yang sama kaca, jendela. Itu kan rumah sakit itu kan berapa tingkat gitu ya. Yeah. Nah, itu susah untuk membersihkan kaca mungkin ya anak-anak itu. Karena kami juga nggak punya alat yang bisa menggapai kaca itu dari luar. Sedangkan rumah sakit nggak boleh pakai hordeng kan, karena nggak steril. Jadi cahaya dari luar itu masuk, itu nampak sekali debu-debu di kaca-kaca itu jadi komplainnya si keluarga pasien ya. Kalau pasien nggak terlalu peduli. Ada kasus lain Bu yang mendasari kebutuhan training ini? Kebenaran juga karena kita di instansi Polri ya. Jadi kadang-kadang beberapa pejabat utama Polda sering mampir untuk membesuk stafnya gitu atau ada keluarganya yang dirawat. Nah itu ya namanya Polda biasanya mereka lebih aware gitu kan. Makanya untuk preventif aja sih. Ini anggap aja ada cerita-cerita lain ya yang tadi disampaikan oleh Bu Retika. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah begini. Kalau training kebersihan lingkungan ini Bu dari 1 sampai 10 prioritasnya di nomor berapa? Nomor 9 lah. Nomor 9. Oh, berarti sudah tinggi banget ya Bu ya, harus dilakukan ya. Yang nomor 10 apa tuh Bu? Yang nomor 10 ya komunikasi ke pasien ya. Kalau untuk training kebersihan lingkungan ini, materi yang Bu Retrika harapkan apa aja? Kebersihan lantai, kebersihan ruang basah dan ruang kering, kebersihan dinding-dinding ruangan, kebersihan langit-langit ruangan, baru kebersihan halaman. Terkait dengan tanggung jawab, perlu kita gali nggak Bu ya untuk ditumbuhkan di sini ya? Kalau yang tadi materi yang diharapkan kan lebih banyak ke area cara melakukannya ya Bu ya. Tapi siapa yang melakukannya ini perlu ditanamkan juga nggak? Iya, jadi kodra dan penanggung jawab masing-masing ruangan serta staf di ruangan itu sendiri. Artinya nanti yang akan jadi peserta adalah OB dan penanggung jawab masing-masing ruangan ya Bu ya? Iya. Nah, kalau kita dapetin informasi ini, kita balikin ke ABCD nih sekarang. A-nya adalah audiens, OB sama penanggung jawab masing-masing ruangan dan staff. Behavior, kebersihan lantai, dalam, luar, basah, kering, dan lain seterusnya gitu ya. Kondisi sekarang, kondisinya itu yang kasus-kasus tadi tuh. Kemudian degree-nya itu sasaran objektifnya sudah didapetin. Jadi sasarannya di training ini nanti kebersihan lantai dalam dan luar, kebersihan ruang basah dan kering, kebersihan halaman, atap, dan seterusnya. Nah, kalau digabungin jadi satu, peserta dalam kurung OB, penanggung jawab ruangan, dan staf itu mampu melakukan kebersihan atau mampunya ownership dan bisa melakukan kebersihan atau housekeeping di area lantai dalam dan luar, halaman, atap, dan lain seterusnya. Ini kalau dijadikan satu, kurang lebih ceritanya begitu tuh, ABCD-nya ya. Terus kemudian tadi sempat singgung, jadi prioritas training ini di nomor berapa? Ternyata prioritasnya nomor 9. Yang nomor 10 atau yang paling utama yang pengen dijadikan prioritas adalah komunikasi. Nah, kalau ternyata kebersihan ini di nomor 1 nih, artinya prioritasnya paling bawah. Ternyata yang mau diprioritaskan itu adalah komunikasi. Kalau begitu, ini kita tutup dulu, fokuskan pada yang komunikasi terlebih dahulu.
So, dalam menentukan objektif tadi, sebenarnya objektifnya itu ada 4 ini sebenarnya secara garis besar. Yang pertama adalah heightened awareness, kemudian transfer knowledge, opinion, and skill. Kemudian yang ketiga adalah transfer understanding, dan yang keempat adalah transfer skill building. Jadi kalau diibaratkan tadi, level kompetensi kan ada 1, 2, 3, 4, ada yang 4, ada yang bikin sampai 5. Level 1 biasanya disebutnya sebagai basic. Level 2 disebutnya sebagai understanding. Level 3 disebutnya sebagai practitioner. Level 4 disebutnya sebagai advance, dan level 5 seringkali disebut sebagai expert. Kalau kita bikin training program, biasanya ya level 1, level 2 ini dijadiin satu nih. Bahasanya adalah training awareness atau training basic. Level 3 biasanya sendirian disebutnya sebagai training intermediate. Level 4 sama level 5 itu biasanya disebutnya sebagai training expert. Hubungannya apa? Kalau kita punya kompetensi, kemudian kebutuhannya adalah untuk closing gap di level 1, level 2, biasanya training objektifnya itu di sini nih, menciptakan awareness, menciptakan transfer knowledge, dan transfer understanding. Level 3 itu biasanya di sini, skill building. Level 4 sama 5 biasanya beyond dari pada itu ya, jadi biasanya disebutnya adalah problem solving. Ini secara umum, training objektif itu yang ngomongin 4 hal ini aja. Contohnya adalah begini, peserta bisa, peserta mampu. Berarti ini objektifnya adalah skill building. Kalau transfer knowledge, biasanya objektifnya begini, peserta memahami. Kalau transfer knowledge, peserta tahu. Kalau training awareness, peserta menyadari. Berikutnya adalah kita menentukan learning framework dan metodologinya. Jadi saya punya kriteria unjuk kerja. Kompetensinya adalah komunikasi, ada 5 level di sini. Level pertama adalah menerima informasi tanpa menginstruksi. Level kedua, memberikan tanggapan dan lain seterusnya. Level keempat ini, level kelima ini, level keenam ini, level ketujuh ini. Kalau sudah punya kompetensi metrik, artinya A-nya sudah jelas nih, audiennya sudah jelas. Jadi kalau kompetensi metrik kan sudah ketahuan ya, yang harus punya kompetensi komunikasi level 3 itu adalah para staff contohnya. Berarti A-nya udah jelas. B-nya sekarang, perilaku-perilakunya yang menjadi unjuk kerjanya seperti apa? Ini kriteria-kriteria unjuk kerjanya nih. Kalau level staff, dia sampai dengan level 3 contohnya. Berarti kita sampai di sini nih. Ini B-nya nih. Kemudian C-nya, case-nya. Artinya apa? Sebelum kita ngedesain learning program, kita gerilya dulu ke lapangan. Kita tanya sama LN function dulu, atau kita bikin kuesioner, mengungkapkan pendapat, ide, informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti oleh orang lain. Kita tanya ke LN function, Bu, staf Ibu ini kan diidentifikasi yang dipersyaratkan adalah level 3. Aktualnya sekarang staf Ibu itu di level 1 nih. Berarti ada gap nih. Gapnya adalah tidak bisa mengungkapkan ide atau pendapat. Ceritanya gimana ya Bu ya? Case-nya seperti apa ya? Gini loh Mas, tim saya itu kita undang meeting bulanan. Dia itu sudah bikin report. Tapi pada saat kemudian ditanya untuk menjelaskan dan menyampaikan permasalahannya apa dan idenya dia apa, dia nggak bisa menceritakan idenya seperti apa. Nah ini akhirnya saya judge aja kalau level komunikasinya dia masih di level 1. Karena dia nggak bisa menyampaikan idenya. Nah case ini nanti yang akan jadikan metodologinya bisa jadi ada role play. Pada saat role play ini salah satu case-nya adalah bagaimana mengkomunikasikan ide pada saat meeting. Nah, ini berasal dari case-case ini. Kemudian D. D-nya adalah degree. Degree-nya apa? Berarti degree-nya adalah yang pertama pada saat meeting orang bisa menyampaikan idenya. Jadi degree ini adalah output-nya ya, lagi-lagi. Kalau dia bisa menyampaikan idenya, berarti ini evaluasi nanti di level 3 nih. Di level 4-nya bisa jadi keluar dari meeting itu sudah ada action log-nya. Terus di agenda kedua ini setelah kita mengetahui objektifnya ini, kita menentukan teorinya nanti yang akan kita pakai teori apa ya. Ini kita butuh pemahaman nih sebagai orang-orang learning and development. Kalau kriteria unjuk kerjanya
atau behaviornya adalah menerima informasi tanpa menginterupsi. Berarti frameworknya atau teorinya yang nanti akan digunakan adalah active listening. Active listening ini kan mendengarkan tanpa dia menginstruksi dan memahami informasinya seperti apa. Termasuk yang nomor 2 nih. Termasuk di dalamnya adalah toolsnya. Toolsnya untuk active listening ini apa? Ada namanya summarizing, ada namanya paraphrase, ada namanya reflection. Terus kemudian mengungkapkan ide. Gimana ya caranya mengungkapkan ide? Nah, ada teorinya. Teorinya dari formula komunikasi Mehrabian. Dengan pakai rumus 55, 38, 17. Ini ternyata untuk level staff nih. Untuk level supervisor yang diharapkan adalah ini perilaku yang di sini nih contohnya. Mampu menuangkan dan menyampaikan ide. Untuk level manager itu yang di request adalah nomor 5. Sehingga behaviornya adalah yang di sini. Tugas kita berikutnya setelah mampu menentukan learning objektifnya, tugas kita adalah menentukan framework-nya sekarang. Pertanyaannya gimana ya caranya untuk menemukan framework ini? Tipsnya begini, cari aja di Google, kemudian di search titik-titik framework. Contohnya begini, mau cari change management, belakangnya kasih tambahan ini, framework atau model. Nah, habis itu jangan dibaca satu-satu, langsung klik yang ini, image. Nah, di sini akan dapetin beberapa model dari change management. Ada yang modelnya access, develop, deploy, normalize, dan lain seterusnya. Ada yang pakainya ADKAR, ada yang pakainya 7-step change management, ada yang pakai konsepnya Lewin change management model. Komunikasi contohnya, communication framework. Communication framework, ini model-modelnya nih. Ada yang pakai model ini, U-curve ya. Kemudian ada yang pakai model ini. Kemudian ada yang pakai model ini, Written Communication Framework. Ini framework-framework yang bisa pergunakan pada saat mendesain learning program. Kita akan masuk berikutnya pada metodologi sekarang. Sebelumnya kita kan punya objektifnya. Ini tujuannya untuk apa sih kemudian? Atau apa hubungannya berikutnya dengan metode? Pada saat kita sudah menentukan objektif, ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah kita menggunakan metode atau kita memilih metode yang efektif dan efisien. Jadi ini ada diagram, namanya diagram efektif efisien metodologi. Sebenarnya secara tujuan kita mendesain learning program itu ada 4 nih, ada 4 level. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran. Nggak sadar gitu ya, menjadi sadar. Kemudian ada knowledge, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Understanding itu yang dari tahu menjadi paham. Skill itu yang dari paham kemudian bisa melakukan. Terus ini adalah kuadran inefektif. Ini adalah area inefektif dan di sini adalah area inefisien. Artinya apa? Kalau mau ngebangun learning program yang tujuannya adalah awareness, tapi menggunakan simulation, menggunakan role play. Ini artinya inefisien. Apakah efektif? Efektif, tapi nggak efisien. Artinya lebay. Contohnya apa? Mau bikin sosialisasi terkait dengan SOP. Tujuannya adalah memberitahu orang bahwasanya ada SOP baru loh. Nah, terus kemudian pakai metode role play, simulasi, dan lain seterusnya. Ini adalah metode yang lebay. Jadi apakah efektif? Efektif tapi tidak efisien. Karena tujuannya hanya untuk sosialisasi saja. Kalau kemudian pada saat sosialisasi itu dieksplor lebih jauh lagi supaya orang menjadi tahu dalamnya. Jadi tujuannya tidak hanya ngasih tahu kita punya SOP baru, tapi tujuannya adalah menginformasikan kepada karyawan bahwasanya SOP-nya itu flow-nya begini begini loh. Jadi tujuannya menjadi knowledge, sharing knowledge. Kemudian menggunakan metode ini nih, menggunakan metode video contohnya di sini nih. Kalau menggunakan metode video, ini berada di konteks inefektif. Artinya, metode untuk mensosialisasikan SOP supaya orang lebih tahu dengan metode exercise atau interaktif, itu dia efisien tapi nggak efektif. Jadi secara waktu itu efisien, tapi secara impact-nya tidak efektif.
Sehingga kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mencari titik temu. Ini mencari titik temunya di sini nih. Jadi, tentukan metodologi yang berada di tengah-tengah ini. Jadi kalau untuk menciptakan awareness sama awareness level, itu metode yang di sini ini cukup. Kalau pengen menciptakan knowledge level, di sini cukup. Kemudian di sini kalau mau ditarik lebih jauh lagi, di sini ini juga cukup. Kemudian kalau understanding level itu di sini nih. Role play, positive modeling, skill practice dan lain seterusnya. Begitu juga kalau skill, maka yang efektif adalah di sini. Simulasi kemudian dilanjutkan dengan OJT. Ini yang saya lakukan pada saat saya membangun modul ini nih. Karena tujuan saya tidak hanya memahamkan, tapi membuat bisa. Makanya saya banyak menggunakan role play maupun simulasi untuk membuat memahami dan supaya menguasai skill dalam membuat learning program. Oh, saya kasih contoh. Saya pernah membuat namanya modul giving and receiving feedback. Tujuannya yang pertama adalah peserta itu memahami pentingnya feedback. Terus yang kedua, peserta bisa memberikan feedback. Kalau tujuannya dua gini, ini adalah kriteria unjuk kerjanya. Atau kalau pakai ABCD, ini adalah B-nya. Terus kita balik ke metode sekarang. Yang pertama kan tujuannya peserta memahami pentingnya memberikan feedback. Maka yang saya pakai adalah understanding level. Kemudian yang saya pakai apa? Yang saya pakai adalah di sini. Role play, positive modeling, dan skill practice. Kemudian pada saat bisa, maka yang saya pakai adalah di sini, simulasi. Bedanya apa antara role play sama simulasi? Kalau yang namanya role play itu skenarionya bukan skenario asli. Jadi bukan berdasarkan case yang asli. Tapi kalau role play itu berdasarkan case yang asli, kemudian dibawa ke tempat kerja. Maka dalam konteks ini, giving and receiving feedback ini, saya bikin role play-nya begini. Saya bagi peserta itu ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kemudian saya minta peserta masing-masing kelompok itu untuk menggambar sebuah pemandangan. Dan semua peserta harus berkontribusi untuk menggambar pemandangan tersebut. Setelah mereka menggambar, ini dikumpulkan ke fasilitator. Kemudian yang saya lakukan seperti ini. Setelah gambarnya dikumpulkan, untuk kelompok 1, yang saya komentari adalah gambar yang bagusnya saja, yang positifnya saja. Di kelompok kedua, yang saya komentari adalah negatifnya saja. Jadi kelompok 1 ini saya puji-puji. Kelompok kedua ini saya jelek-jelekin. Apapun gambarnya saya jelek-jelekin, walaupun gambarnya bagus. Kelompok ketiga, saya nggak komenin apapun. Yang keempat, kemudian saya komen secara balance. Yang bagus saya berikan apresiasi, yang perlu diimprove saya kasihkan improvement. Nah, dalam konteks itu kemudian untuk membangun kesadaran peserta, saya bilang begini. Apa yang teman-teman rasakan seandainya teman-teman kerja, sudah menghasilkan karya, sudah menghasilkan kinerja, sudah menghasilkan performan, kemudian Anda datang ke atasan, dan atasan Anda hanya melihat yang bagus-bagusnya saja. Hal yang sebenarnya jelek dan bisa diimprove, atasan Anda nggak komen apapun. Atau bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda sudah menghasilkan kinerja, kemudian Anda lapor, Anda membuat report kepada atasan Anda, dan yang dilihat hanya jelek-jeleknya saja. Hal bagus dari pekerjaan Anda itu nggak dilihat sama sekali. Atau gimana perasaan Anda? Pada saat Anda membawa hasil kerja, Anda melaporkan, Anda datang ke atasan Anda membawa hasil kerja Anda, dan atasan Anda nggak komen apapun terkait dengan hasil kerja Anda. Atasan Anda cuma bilang, gitu doang. Dan apa perasaan Anda pada saat Anda membawa hasil kerja Anda, dalam konteks ini adalah gambar Anda, kemudian atasan Anda mengapresiasi hal yang bagus, hal yang perlu diimprove dari gambar Anda. Tentunya kita pengen dalam bekerja itu seperti approach kelompok 4, di mana saat kita kerja, itu kalau ada hal bagus, dikasih apresiasi bagus. Kalau ada hal yang perlu diimprove, ya kemudian juga diberikan saran apa yang perlu diimprove. Kalau kita dikasihkan pujian terus seperti kelompok 1, maka yang terjadi adalah kita nggak akan bertumbuh. Dan kalau kita diberikan cacian terus, kita di judgment terus atas hasil kerja kita, maka yang terjadi lama-lama kita akan berontak, lama-lama kita bisa akan dendam sama atasan kita,
lama-lama kita bisa akan cabut dan kita tidak bertumbuh apapun. Dan apa yang terjadi pada saat kita kemudian memberikan hasil kerja kita dan kita nggak dikomenin apapun, pasti akan tumbuh kekecewaan. Dan oleh karena itu feedback menjadi penting. Feedback yang tidak hanya melihat positifnya saja, feedback yang tidak hanya melihat negatifnya saja, feedback yang tidak hanya saja, tapi feedback yang diberikan secara balance. Nah, kemudian habis itu, objektif saya yang kedua kan tidak cuma memahamkan, tapi membuat orang bisa melakukan memberikan feedback. Maka kemudian saya bikin simulasi. Saya bikin begini, kita sudah setuju feedback itu penting. Yuk kemudian kita berlatih cara memberikan feedback. Bisa menggunakan rumus ini. SBI. Pada saat memberikan feedback, jelaskan dulu situasinya. Kemudian jelaskan perilaku atau performance yang bagus atau yang perlu diimprove. Dan I-nya adalah guide. Pesannya apa setelah menyampaikan apa yang perlu diimprove atau hal yang perlu diapresiasi. Terus kemudian kita akan lanjut pada materi kita yang terakhir, yaitu modul flow. Kita sudah tahu objektifnya apa, kita sudah menemukan frameworknya, kita sudah menentukan metodologinya, kemudian kita sambungin tuh keseluruhan prosesnya ke dalam learning program kita. Alurnya atau flow-nya pada saat kita membangun learning program itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah why dulu. Kenapa Anda harus mendengarkan saya? Kenapa peserta harus mendengarkan atau ikut training pada hari ini? Ya, terus kemudian apa gunanya bagi Anda? Kenapa ini penting? Karena sesimpel sebelum orang ditanyain what, untuk dapetin engagement di awal, peserta datang kemudian mereka mau mendengarkan dulu. Itu lebih penting daripada kita membatasi ruang lingkupnya. Jadi bikin sesuatu yang interest dulu. Bangun interest peserta dulu. Dengan cara apa? Menyajikan why-nya dulu. Nah, habis itu yang kedua adalah kita batasi what-nya. Definisinya, lingkup bahasannya, kemudian topik bahasan tadi itu. Kemudian, kalau deliver atau develop learning program yang sifatnya adalah skill, maka harus ada how-nya tuh. Yang sifatnya skill praktis ya. Kalau sifatnya adalah knowledge, maka how-nya sifatnya adalah sesuatu yang flow proses atau kerangka berpikirnya. Ini kalau sifatnya adalah knowledge atau understanding. Kalau skill, itu sudah ngomongin bagaimana tahapan penerapannya. Kemudian yang terakhir adalah what's if dan what's next. Ini ngomongin yang ketiga itu adalah framework. Frameworknya ada di sini, kita bahas. Kemudian what if-nya itu penerapannya. Di tempat kerjanya itu seperti apa. Nah, kalau balik lagi ke ABCD, ini sebenarnya C itu akan banyak dibahas di sini. Contohnya kurang lebih seperti ini. Saya punya modulnya adalah Fundamental Communication. Dari lingkaran Y dulu. Objektif besarannya adalah peserta menyadari. Kalau menyadari berarti awareness. Kemudian mengidentifikasi keahlian komunikasi yang dimiliki. Ini berarti adalah knowledge. Kemudian yang ketiga adalah mampu berkomunikasi. Ini objektifnya adalah skill. Artinya kalau saya punya 3 objektif ini, tentunya harus ada yang sifatnya role play atau simulasi untuk menjawab yang mampu berkomunikasi. Kemudian ada yang sifatnya lecturing untuk menjawab yang menyadari. Dan ada sifatnya yang positive modeling untuk mengidentifikasi keahlian. Nah, saya bikin flow-nya begini. Yang pertama adalah why dulu. Yang ini tutup dulu pada saat ngedesain silabus learning. Ini ditutup dulu. Why? Kenapa komunikasi itu penting? Kalau konteksnya change management contohnya. Kenapa change management itu penting? Nah, itu why-nya itu selalu ditanyain di awal. Kemudian what? What itu ngomongin definisi, ngomongin scope bahasannya dan lain seterusnya. Itu di what. Kemudian di how. Ini step by step-nya. Karena komunikasi ini yang mau diperkenalkan adalah konsepnya Mehrabian 17, 38, dan 55 gitu ya. Jadi komunikasi itu paling efektif karena ada gesturnya sebanyak 55%, kemudian intonasi 38%, dan konten itu 17%. Maka yang saya bahas adalah 3 hal itu tadi.
Apa sih definisi komunikasi yang efektif? Kemudian gimana caranya supaya bisa berkomunikasi secara efektif? Yang pertama, definisinya adalah pesan dimengerti kawan bicara. Nah, caranya gimana? Baru kita ngomongin caranya. Terus yang kedua, pesan dimengerti kawan bicara. Itu caranya gimana ya? Kemudian komunikasi bergerak sesuai isi pembicaraan. Caranya gimana ya? Ini flow prosesnya membahas secara lebih dalam terkait dengan konsep ini 17, 38, dan 55. Terus kemudian what's next? Aplikasi di tempat kerja itu seperti apa? Apa kasus-kasus yang ditemui kemudian dijadiin role play di training?